Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan ketika dan sesudah mendengarkan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Di kaki bukit yang diselimuti kabut tebal, berdiri Desa Giritama, sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan sawah-sawah yang terhampar luas, tampak damai di luar, namun menyimpan cerita kelam di dalamnya. Masyarakat Desa Giritama hidup dalam bayang-bayang tradisi patriarki yang kuat. Kepala desa Pak Cipto adalah seorang pria yang disegani sekaligus ditakuti. Kata-katanya seperti hukum. Siapapun yang menentangnya akan menghadapi konsekuensi yang berat. Di tengah desa ini tinggal seorang gadis muda bernama Rahayu. Wajahnya cerah seperti mentari pagi, namun di balik senyumannya ada rasa takut yang sering dia sembunyikan. Rahayu hidup bersama ibunya, Bu Sarti, seorang janda yang bekerja keras untuk menghidupi mereka. Malam itu, Rahayu sedang membantu ibunya di dapur. Aroma sayur lodeh menguar, memenuhi rumah kecil mereka. "Ibu, besok aku mau ke pasar pagi-pagi. Bu Nur minta aku bawakan tempe dari warung Mbah Salma," kata Rahayu sambil mengaduk panci di atas tungku. Bu Sarti mengangguk sambil membersihkan piring. "Jangan terlalu pagi, Nak. Hutan di belakang pasar itu sepi. Kau tahu sendiri, banyak yang bilang ada yang suka mengintai di sana." Rahayu tersenyum kecil. "Ibu, itu cuma cerita orang-orang. Lagi pula, aku sudah biasa ke sana." Bu Sarti menghela napas. "Tetap hati-hati Ayu, jangan terlalu percaya diri. Dunia ini tak seaman yang kau pikirkan." Rahayu hanya mengangguk, namun di matanya ada kilatan kebebasan. Dia sering merasa terkungkung oleh aturan-aturan yang kaku di desa itu. Namun, sebagai gadis muda, dia tak bisa melawan, hanya menerima apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, pasar desa ramai seperti biasa. Pedagang menjajakan dagangan mereka, sementara anak-anak berlarian di antara lapak-lapak. Rahayu berjalan menyusuri pasar, membawa keranjang kecil berisi tempe pesanan Bu Nur. Namun, saat dia hendak pulang, langkahnya terhenti. Di ujung pasar, berdiri Bagus, anak sulung Pak Cipto. Wajahnya yang tampan tak bisa menyembunyikan sifatnya yang bengis. Dia dikenal sebagai pria yang gemar memanfaatkan kekuasaannya sebagai anak kepala desa. "Rahayu," panggil Bagus sambil melambaikan tangan. Rahayu berhenti sejenak, lalu mengangguk singkat. "Selamat pagi, Mas Bagus." Bagus tersenyum lebar, tapi ada sesuatu yang tidak nyaman dalam senyumnya. "Mau pulang? Aku antar saja, biar aman." "Tidak usah, Mas. Rumahku dekat," jawab Rahayu sambil tetap menjaga nada suaranya sopan. "Tapi aku mau, kok. Lagi pula, aku kan peduli." Bagus mendekat. Senyumannya berubah menjadi tatapan yang sulit diartikan. Rahayu merasakan ketidaknyamanan itu semakin nyata. "Terima kasih, Mas, tapi aku bisa sendiri," katanya sambil melangkah cepat menjauh. Namun, Bagus tidak berhenti di situ. Dia mengejarnya dan meraih lengan Rahayu. "Hei, aku hanya mau bantu. Kenapa kamu menghindar?" Rahayu menatapnya dengan gugup. "Mas Bagus, tolong. Ini pasar, banyak orang melihat." Bagus tertawa kecil. "Apa pedulimu dengan orang-orang itu? Aku anak kepala desa. Tidak ada yang berani bicara macam-macam." Percakapan mereka menarik perhatian beberapa warga pasar. Namun, alih-alih membantu Rahayu, mereka hanya menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat. "Aku harus pulang, Mas," Rahayu berkata tegas sambil mencoba melepaskan lengannya. Bagus mendekatkan wajahnya ke telinga Rahayu. "Kamu pikir kamu bisa lari dari aku?" Rahayu menelan ludah, rasa takut menjalari tubuhnya. Namun sebelum Bagus bisa melanjutkan, seorang wanita tua, Mbah Salma, mendekat. "Bagus, lepaskan dia. Kamu tahu dia ini anak siapa?" kata Mbah Salma dengan nada tajam. Bagus melepaskan tangan Rahayu dengan enggan,
tapi senyumnya tak hilang. "Santai saja Mbah, aku cuma bercanda." Rahayu segera melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Namun, di dalam hatinya dia tahu ini bukan akhir. Ada sesuatu yang buruk akan terjadi dan dia tidak tahu bagaimana menghindarinya. Setelah insiden di pasar, Rahayu semakin berhati-hati setiap kali keluar rumah. Namun, ketakutan itu tidak bisa dia bagi kepada siapapun, bahkan ibunya. Desa Giritama terlalu kecil untuk menyimpan rahasia, dan dia tahu bahwa siapapun yang berani melawan keluarga kepala desa akan menderita. Namun, pada suatu malam, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Rahayu sedang duduk di teras rumahnya, mengupas jagung bersama ibunya. Cahaya bulan menyinari halaman mereka yang kecil. Udara malam itu terasa dingin, namun heningnya malam terasa lebih menekan. "Ayo, setelah selesai langsung tidur, ya. Besok pagi kita harus ke sawah," kata Bu Sarti. Rahayu mengangguk pelan. Namun, matanya tampak gelisah. Sejak kejadian di pasar, dia sering merasa seperti ada yang mengawasi, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. "Ibu," suara Rahayu nyaris berbisik. "Ada apa nak? Kalau ada sesuatu terjadi padaku, ibu harus kuat, ya," katanya. Suaranya bergetar. Bu Sarti menghentikan pekerjaannya, menatap Rahayu dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu, Ayu? Ada apa sebenarnya?" Rahayu menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya pikiran saja." Namun sebelum Bu Sarti sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Suara itu semakin mendekat, dan tak lama kemudian terlihat bayangan beberapa pria yang berjalan menuju rumah mereka. Bagus muncul bersama dua temannya, Seno dan Hadi. Keduanya adalah pemuda yang dikenal suka membuat onar di desa. Mereka berdiri di depan rumah Rahayu, menatap lurus ke arah pintu yang masih terbuka. "Rahayu!" teriak Bagus dengan suara keras. "Keluar sekarang!" Rahayu yang mendengar itu langsung panik. "Bu, mereka datang." Bu Sarti bangkit berdiri, matanya menatap tajam ke arah pintu. "Kamu di sini saja, biar ibu yang bicara." "Tidak, Bu. Aku takut mereka akan menyakiti ibu," kata Rahayu, memegangi lengan ibunya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, Bagus sudah mendorong pintu rumah itu hingga terbuka lebar. "Kami datang untuk menjemput Rahayu," katanya sambil menyeringai. Bu Sarti berdiri menghadang. "Apa yang kalian inginkan dari anakku?" Bagus tertawa kecil. "Santai saja, Bu Sarti. Kami hanya ingin bicara, itu saja. Jangan membuat ini menjadi sulit. Kalau mau bicara, bicara di sini. Tidak perlu membawa orang sebanyak ini," kata Bu Sarti tegas. Namun, Bagus mendekat dengan langkah penuh ancaman. "Bu Sarti, jangan terlalu banyak bicara. Kalau tidak mau masalah, lebih baik serahkan Rahayu." "Kami cuma mau bicara sebentar, tidak lebih." Rahayu bersembunyi di belakang ibunya, tubuhnya gemetar. "Bu, aku takut," bisiknya. "Pergi kalian." Bu Sarti berteriak. "Anak ini tidak bersalah. Kalau kalian berani menyentuhnya, saya tidak akan diam." Bagus kehilangan kesabarannya. Dia mendorong Bu Sarti hingga terjatuh ke lantai. "Aku sudah cukup sabar, Bu. Jangan paksa aku jadi kasar." Seno dan Hadi langsung masuk, menyeret Rahayu keluar dari rumah. Bu Sarti berteriak mencoba mengejar mereka, namun salah satu dari mereka mendorongnya kembali ke tanah. "Ibu!" Rahayu berteriak, tangannya mencoba meraih ibunya. Namun, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan kekuatan mereka. Desa Giritama gempar. Rahayu ditemukan di pinggir hutan dalam keadaan yang mengenaskan. Wajahnya lebam, pakaiannya robek, dan tatapan matanya kosong. Bu Sarti menangis terseduh-seduh di samping tubuh putrinya. "Ayu, kenapa kamu harus mengalami ini?" Namun, ketika warga desa berkumpul, tidak ada satupun yang berani berbicara. Mereka tahu siapa yang bertanggung jawab,
tapi tidak ada yang berani menantang Bagus dan keluarganya. Di balai desa, Pak Cipto berdiri dengan wajah dingin, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Bu Sarti datang untuk menuntut keadilan, dia hanya menggeleng. "Bu Sarti, aku tidak tahu apa yang terjadi. Jangan menuduh anakku tanpa bukti," katanya dengan nada tegas. "Tapi semua orang tahu, Pak," teriak Bu Sarti. "Mereka hanya takut untuk bicara. Sampai kapan desa ini akan menutup mata terhadap kelakuan anakmu?" Pak Cipto menatapnya dingin. "Hati-hati dengan ucapanmu, Bu Sarti. Jangan sampai kamu sendiri yang menyesal." Malam itu, Rahayu yang tak tahan dengan rasa malu dan tekanan dari desa ditemukan meninggal di belakang rumahnya. Tubuhnya menggantung di pohon jambu dan matanya hilang. Bu Sarti menangis histeris. Tubuhnya lunglai di bawah pohon tempat putrinya ditemukan. Namun, di kegelapan malam, angin yang berhembus membawa suara yang dingin, seperti bisikan dari arwah yang tidak tenang. Keadilan akan datang. Malam setelah pemakaman Rahayu, desa Giritama diliputi keheningan yang aneh. Udara terasa berat, dan bayangan gelap dari hutan seakan merayap lebih dekat ke desa. Warga desa yang biasanya masih berkumpul di teras rumah masing-masing, kini memilih mengunci pintu lebih awal. Namun, di tengah keheningan itu, teror mulai merayap perlahan. Di rumah Bagus duduk di teras rumahnya, menggenggam gelas teh yang mulai dingin. Dia tidak terlihat seperti orang yang merasa bersalah. Sebaliknya, senyum sinis sesekali muncul di wajahnya. Namun, di balik senyum itu, ada kegelisahan yang dia sembunyikan. "Hadi belum balik?" tanyanya pada Seno yang duduk di sampingnya. "Belum, tadi katanya mau mampir ke rumahnya dulu." "Kenapa?" Bagus menggeleng. "Gak apa-apa, cuma heran aja. Biasanya dia yang paling semangat nongkrong sama kita." Seno tertawa kecil, tetapi tawa itu segera terhenti ketika suara langkah kaki terdengar dari belakang rumah. "Kamu dengar itu?" tanya Seno, menoleh dengan kening berkerut. "Dengar." Bagus berdiri, menatap ke arah gelap di sekitar rumahnya. Mungkin Hadi datang lewat belakang. Namun, ketika Bagus melangkah mendekati pintu belakang, langkah kaki itu berhenti. Hening menggantung di udara. "Bagus, kamu yakin tadi ada yang jalan?" bisik Seno, suaranya gemetar. "Jangan paranoid, Sen," jawab Bagus dengan suara tegas, meskipun matanya mulai mencari-cari sesuatu di kegelapan. Saat itu, lampu di ruang tamu rumah Bagus tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara tawa pelan terdengar dari arah dapur. Tawa itu aneh, seperti milik seorang wanita, namun terdistorsi dan tidak wajar. "Kamu dengar itu?" Seno kini berdiri dengan wajah pucat. Bagus mencoba mengendalikan dirinya. "Siapapun itu, aku akan beri pelajaran," katanya sambil mengambil parang yang tergantung di dinding. Dia berjalan ke dapur, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya dapur kosong yang dingin. Namun, di lantai terlihat jejak kaki basah yang mengarah ke pintu belakang. Keesokan harinya, desa kembali gempar. Hadi ditemukan di sawah dengan tubuh kaku. Matanya membelalak, tetapi bola matanya hilang, menyisakan rongga kosong yang menakutkan. Pak Cipto datang ke tempat kejadian bersama beberapa warga. Wajahnya pucat, tetapi dia berusaha menjaga wibawa. "Ini mungkin serangan binatang buas," katanya tegas. Meskipun semua orang tahu itu tidak masuk akal. Bagus dan Seno berdiri di antara kerumunan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Bagus, ini ada hubungannya sama kita kan?" bisik Seno. "Diam, Sen, this is Bagus. Jangan ngomong sembarangan di depan orang-orang." Namun, di dalam hati, Bagus mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tahu ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya, warga desa mulai dihantui bayangan. Beberapa saksi bisu yang tahu tentang insiden Rahayu, tapi memilih bungkam mulai diganggu. Di rumah Pak Mardi, salah satu tetua desa yang diam saat Rahayu meminta keadilan,
sedang duduk di ruang tengah bersama istrinya. Tiba-tiba, lampu di rumah mereka padam. "Ada apa ini?" tanya istrinya dengan nada panik. "Tenang, aku ambil lampu minyak," jawab Pak Mardi. Namun, saat dia bangkit dari kursinya, suara tangisan terdengar dari dapur. Tangisan itu terdengar pilu, seperti seseorang yang sedang meratap. Pak Mardi berjalan perlahan ke arah suara itu. Namun, saat dia membuka pintu dapur, tidak ada siapapun di sana. Hanya suara itu yang kini terdengar semakin dekat, seakan ada di belakangnya. "Mardi," suara lirih memanggil namanya. Pak Mardi berbalik dengan cepat, tetapi tubuhnya langsung lunglai. Di hadapannya berdiri sosok Rahayu dengan mata yang kosong, menatapnya dengan intens. Pak Mardi berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku, dan ketika warga menemukan dia keesokan harinya, dia sudah tidak bernyawa. Sama seperti Hadi, bola matanya hilang. Percakapan warga di balai desa. "Ini bukan binatang buas, Pak Cipto," kata salah satu warga dengan nada tegas. "Ini kutukan, kutukan Rahayu." Pak Cipto menatap tajam orang itu. "Jangan bicara omong kosong. Kita harus cari penjelasan yang masuk akal." "Masuk akal bagaimana? Orang-orang mati dengan mata hilang, dan hanya mereka yang terlibat dalam kasus Rahayu." Bagus, yang duduk di pojok, menunduk dalam diam. Seno, yang duduk di sampingnya, berbisik, "Bagus, kita harus melakukan sesuatu. Aku nggak mau mati kayak Hadi." Pak Cipto mengetuk meja dengan keras. "Cukup. Saya akan memanggil dukun untuk menyelesaikan ini." Malam itu, di tengah ketakutan yang melanda, seorang dukun bernama Mbah Surya didatangkan ke desa. Dia duduk di tengah balai desa, menatap keris di tangannya dengan tatapan kosong. "Kutukan ini bukan kutukan biasa," katanya pelan. "Rahayu tidak sekadar arwah gentayangan. Dia telah menjadi penunggu gaib, dan dia tidak akan berhenti sampai dendamnya selesai." Warga saling berpandangan dengan ketakutan. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan?" tanya Pak Cipto. Mbah Surya menghela napas panjang. "Kalian harus menghadapinya. Jika kalian yang bersalah tidak meminta maaf secara tulus, arwahnya akan terus mencari korban." Bagus menatap Mbah Surya dengan penuh kebencian. "Apa-apaan ini? Aku tidak akan minta maaf pada hantu." Namun, di luar balai desa, angin berhembus kencang, membawa suara yang pelan namun jelas. Keadilan akan datang. Ketegangan di desa Giritama semakin memuncak. Malam-malam di desa menjadi penuh teror, sementara siangnya dipenuhi dengan bisikan dan ketakutan. Warga yang merasa dirinya tidak bersalah tetap tidak bisa lepas dari rasa was-was. Namun, teror paling mengerikan terus menghantui mereka yang terlibat dalam tragedi Rahayu. Pak Cipto, yang merasa posisinya terancam, memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Dia tidak percaya sepenuhnya pada Mbah Surya, tetapi teror yang menimpa desanya memaksa dia untuk bertindak cepat. Di balai desa, Pak Cipto duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh para sesepuh desa dan beberapa warga. Suasana pertemuan itu tegang. Wajah-wajah cemas menghiasi ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," kata Pak Cipto dengan nada tegas. "Ritual biasa tidak cukup. Kita butuh orang yang lebih kuat untuk menghentikan arwah ini." "Lalu, siapa yang bisa kita panggil, Pak?" tanya Pak Mardi, salah satu sesepuh desa. "Dukun santet," jawab Pak Cipto dengan suara pelan tapi mantap. Ruangan itu hening. Beberapa warga saling memandang dengan ragu. Salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara. "Pak, memanggil dukun santet itu berbahaya. Kalau kita salah langkah, malah kita sendiri yang kena celaka. Dan kalau kita tidak bertindak, kita semua bisa mati satu persatu." Bentak Pak Cipto. "Aku sudah mengurus desa ini selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan hantu atau kutukan menghancurkan semuanya.
Dukun santet tiba di desa. 3 hari kemudian, seorang dukun santet bernama Ki Wismo tiba di desa Giritama. Penampilannya mencolok dengan jubah hitam panjang dan kalung penuh jimat yang menggantung di lehernya. Sorot matanya tajam, dan auranya membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi. Jadi, kalian memanggilku untuk menghadapi arwah penasaran? Tanyanya dengan suara berat sambil memandangi kerumunan warga yang berkumpul di balai desa. Pak Cipto mengangguk. Betul Ki, arwah ini telah meneror desa kami. Kami butuh bantuanmu untuk menghentikannya. Ki Wismo tersenyum tipis. Arwah seperti ini tidak mudah ditundukkan, apalagi jika dendamnya kuat. Tapi aku bisa melakukannya dengan harga tertentu. Katakan saja, berapapun biayanya, desa kami akan membayarnya, jawab Pak Cipto tanpa ragu. Ki Wismo mengangguk. Baik, siapkan tempat untuk ritual malam ini. Aku akan memanggil arwah itu dan menghancurkannya. Malam ritual. Di tengah lapangan desa, sebuah altar sederhana dibangun. Ki Wismo berdiri di tengah, dikelilingi oleh warga yang menonton dengan tegang. Dia mulai membaca mantra dengan suara rendah, tetapi semakin lama semakin keras. Asap dupa membumbung tinggi dan suasana malam terasa semakin mencekam. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, meniupkan bau busuk yang menyengat. Beberapa warga mulai berbisik, sementara yang lain menutup hidung mereka. Dia sudah datang, kata Ki Wismo tanpa membuka mata. Tiba-tiba suara tawa yang menyeramkan terdengar, menggema di antara pepohonan. Suara itu perlahan berubah menjadi jeritan pilu yang membuat bulu kuduk meremang. Siapa yang memanggilku? Suara itu terdengar seperti berasal dari segala arah sekaligus. Ki Wismo membuka matanya. Tatapannya tajam ke arah kegelapan. Arwah Rahayu, aku memanggilmu ke sini untuk menghentikan teror yang kau sebarkan. Suara itu tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Mereka memanggilku, tetapi mereka yang membunuhku. Dan kau ingin menghentikanku? Dari kegelapan, sosok Rahayu mulai muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Ki Wismo. Aku hanya ingin keadilan. Suara Rahayu bergetar, penuh kemarahan. Tapi mereka membungkamku, dan kini mereka ingin aku pergi. Ki Wismo melangkah maju, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Keadilanmu sudah selesai. Aku akan mengembalikanmu ke alam sana. Namun, sebelum dia sempat melancarkan serangannya, suara jeritan dari kerumunan membuat semua orang menoleh. Salah satu warga, Seno, terjatuh dengan tubuh kaku. Bola matanya perlahan melorot keluar dari rongganya. Sementara dia mengerang kesakitan. Tidak tolong, suara Seno terdengar lemah sebelum akhirnya tubuhnya tidak bergerak lagi. Warga panik. Beberapa berlari menjauh, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan ngeri. Ritual gagal. Ki Wismo mencoba melanjutkan mantranya, tetapi angin kencang yang berhembus menghentikan suaranya. Sosok Rahayu melangkah maju. Senyum tipis muncul di wajahnya yang menyeramkan. Tidak ada yang bisa menghentikan aku, katanya pelan. Tidak ada yang bisa mengembalikan nyawaku, tetapi aku akan memastikan mereka yang menghancurkan hidupku merasakan penderitaan yang sama. Ki Wismo jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar dan dia menatap Pak Cipto dengan panik. Kutukan ini terlalu kuat. Aku tidak bisa melawannya. Pak Cipto melangkah mundur. Wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Kau bilang kau bisa menghentikannya. Ki Wismo menggeleng. Arwah ini tidak hanya penuh dendam, tetapi juga diberi kekuatan oleh rasa takut kalian. Selama kalian tidak menyelesaikan kesalahan kalian sendiri, dia tidak akan pernah pergi. Sosok Rahayu tertawa lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Namun, sebelum benar-benar lenyap, dia meninggalkan satu kalimat yang membuat seluruh desa terdiam. Aku akan kembali sampai kebenaran terungkap.
Setelah ritual Ki Wismo gagal, desa Giritama tenggelam dalam ketakutan yang semakin dalam. Setiap malam, suara tangisan dan tawa menyeramkan terdengar di seluruh desa. Banyak warga yang memilih meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di desa tetangga. Namun, mereka yang tetap tinggal harus menghadapi kenyataan bahwa kutukan Rahayu kini menjadi semakin tak terbendung. Di rumah Pak Cipto duduk di kursi ruang tamunya. Wajahnya penuh kerut akibat kurang tidur. Di hadapannya, istrinya, Bu Lastri, tampak cemas. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Pak. Orang-orang sudah pergi. Dan yang tersisa hanya tinggal mereka yang terlalu takut untuk melarikan diri," kata Bu Lastri sambil memandang ke arah luar jendela yang gelap. "Aku tidak akan meninggalkan desa ini," jawab Pak Cipto dengan nada tegas. "Aku kepala desa. Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga mereka? Tapi kau tahu, ini bukan soal menjaga, Pak. Ini soal bertahan hidup." Pak Cipto terdiam. Hatinya diliputi rasa bersalah yang dia coba abaikan selama ini. Dia tahu betul apa yang terjadi pada Rahayu, tetapi dia memilih menutup mata demi melindungi anaknya sendiri. Kini, dosa itu kembali menghantui. "Rahayu hanya ingin keadilan," gumam Bu Lastri pelan. Pak Cipto menoleh tajam. "Apa maksudmu?" "Dia tidak akan berhenti sampai kita mengakui kesalahan kita, Pak. Aku tahu kau tahu siapa yang salah dalam semua ini." "Cukup," bentak Pak Cipto, suaranya bergetar. "Aku tidak akan mendengar omong kosong ini lagi." Namun, sebelum Bu Lastri bisa menjawab, suara pintu diketuk keras dari luar. "Siapa di sana?" tanya Pak Cipto sambil bangkit dari kursinya. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras dan semakin cepat. Dengan langkah hati-hati, Pak Cipto membuka pintu. Tidak ada siapapun, hanya angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Namun, ketika dia hendak menutup pintu, dia melihat sesuatu di tanah. Sepasang mata yang diletakkan begitu saja di depan pintunya. Mata itu menatapnya dengan tajam, seolah hidup. Pak Cipto mundur dengan wajah pucat, sementara Bu Lastri menjerit di belakangnya. Di rumah Bagus, sementara itu, Bagus semakin terisolasi. Semua teman-temannya, termasuk Seno, telah tewas dengan cara yang mengerikan. Dia tahu waktunya semakin dekat, tetapi dia terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Bagus menutup semua pintu dan jendela rumahnya, memastikan tidak ada celah untuk sesuatu masuk. Namun, dalam kesunyian itu, dia mendengar suara langkah kaki di atas atap rumahnya. "Siapa di sana?" teriaknya sambil menggenggam pisau di tangannya. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang terus berjalan perlahan di atas genting. Bagus mencoba menenangkan dirinya. "Ini cuma perasaanku, cuma perasaanku," dia bergumam. Tetapi suaranya bergetar. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Dan dari arah dapur terdengar suara lembut yang menyeramkan. "Bagus." Pisau di tangan Bagus terlepas. Dia berbalik dengan cepat. Tetapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. "Siapa? Tunjukkan dirimu." Namun, sebelum dia sempat melangkah, bayangan gelap muncul dari arah dapur dan menyergapnya. Jeritan Bagus menggema, tetapi tidak ada yang datang menolong. Keesokan paginya, warga yang tersisa menemukan tubuh Bagus di ruang tamunya. Matanya hilang dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Di balai desa, hanya tinggal beberapa orang yang berkumpul di balai desa, termasuk Pak Cipto. Kini, mereka menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kutukan ini. "Pak Cipto, kita harus pergi," kata salah satu warga dengan suara gemetar. "Desa ini sudah hancur." Pak Cipto menggeleng. "Pergi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita harus menghadapi ini bersama. Kau sudah melihat apa yang terjadi pada mereka yang bersalah. Kita tidak punya harapan lagi." Sebelum Pak Cipto sempat menjawab,
Suara tawa menyeramkan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Lampu di balai desa berkedip-kedip, dan bayangan gelap mulai merayap dari sudut ruangan. Aku sudah cukup bersabar. Suara Rahayu terdengar jelas, membuat semua orang gemetar. Sekarang, waktunya kalian membayar semuanya. Ketakutan menyelimuti balai desa. Suara Rahayu menggema di antara bayangan yang semakin pekat. Warga yang tersisa saling menatap dengan putus asa. Sementara Pak Cipto berdiri terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar, namun matanya penuh penyesalan. Rahayu, suara Pak Cipto lirih, nyaris tidak terdengar. Jika kau di sini, dengarkan aku. Aku minta maaf atas semuanya. Namun, suara tawa Rahayu yang serak dan menyakitkan memotong kata-katanya. Maaf? Kau pikir permintaan maaf itu cukup untuk menggantikan nyawaku? Untuk penderitaanku? Pak Cipto melangkah maju, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Aku tahu kami salah. Aku tahu aku salah. Tapi kumohon, biarkan desa ini hidup. Sosok Rahayu perlahan muncul dari bayangan di sudut ruangan. Wajahnya yang hancur, dengan mata yang kosong dan tubuh yang rusak, terlihat lebih nyata daripada sebelumnya. Dia melangkah mendekat, membuat beberapa warga mundur dengan ngeri. Desa ini mati sejak kalian memutuskan menutup matamu terhadap keadilan, katanya dingin. Kalian yang membunuhku. Sekarang, aku hanya memberi kalian apa yang pantas kalian terima. Lari, kita harus pergi, teriak salah satu warga yang langsung berlari keluar balai desa. Namun, saat dia mencapai pintu, bayangan gelap menyelimuti tubuhnya. Jeritannya menggema, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terjatuh dengan mata melotot keluar. Semua orang membeku. Beberapa mencoba mencari perlindungan di bawah meja, sementara yang lain hanya bisa menangis ketakutan. Pak Cipto tetap berdiri di tempatnya, memandang Rahayu dengan tatapan penuh rasa bersalah. Kalau kau ingin balas dendam, balaslah padaku. Lepaskan mereka. Rahayu tersenyum sinis. Kau pikir ini hanya tentang dirimu, Pak Cipto? Desa ini membiarkan aku mati dalam kesunyian. Tidak ada yang berdiri di sisiku. Mereka semua ikut bersalah. Kekacauan semakin parah. Bayangan Rahayu mulai menyebar ke seluruh desa. Rumah-rumah yang tersisa diselimuti kegelapan, dan suara tangisan anak kecil serta jeritan terdengar di mana-mana. Tidak ada yang bisa lolos dari cengkeramannya. Pak Cipto keluar dari balai desa dengan langkah berat. Dia berjalan menuju lapangan di tengah desa, tempat Rahayu dulu sering bermain bersama teman-temannya. Dengan tangan yang gemetar, dia jatuh berlutut di atas tanah. Rahayu, suaranya terdengar putus asa. Aku mengaku salah. Aku membiarkan anakku dan warga ini menghancurkanmu. Kalau ini harus berakhir dengan kematianku, ambillah nyawaku. Dari bayangan di sekelilingnya, sosok Rahayu muncul. Dia berdiri di depan Pak Cipto, menatapnya dengan mata kosong yang menyeramkan. Nyawamu tidak cukup, katanya pelan. Aku ingin keadilan, tetapi itu tidak akan pernah ada. Kini hanya kegelapan yang tersisa. Pak Cipto mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Kalau begitu, biarkan aku menanggung semuanya. Rahayu mendekatkan wajahnya ke Pak Cipto. Kau sudah menanggungnya, dan kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti aku. Dengan satu gerakan, bayangan hitam menyelimuti tubuh Pak Cipto. Jeritannya menggema di malam yang sunyi, diikuti dengan keheningan yang mematikan. Pagi harinya, desa Giritama sepenuhnya kosong. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada warga yang berjalan di jalanan desa. Rumah-rumah ditinggalkan, dan balai desa berdiri sunyi. Di tengah lapangan, hanya ada satu sosok yang tersisa. Tubuh Pak Cipto tergeletak dengan mata yang hilang. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Desa itu kini menjadi tempat yang ditinggalkan, diselimuti oleh cerita mengerikan tentang seorang gadis
yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Tidak ada yang berani kembali, dan nama desa Giritama menjadi legenda kelam yang diceritakan dari generasi ke generasi. Arwah Rahayu tetap tinggal di sana, menunggu siapa saja yang berani melanggar batas desanya. Bagi mereka yang tidak sengaja melintasi desa itu, suara tawa dan tangisnya masih bisa terdengar sebagai pengingat bahwa kebenaran yang terkubur tidak akan pernah hilang begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.